Kan viral di sosmed, LPG harganya 16.000 di Koperasi Merah Putih. Apakah benar 16.000? Yuk kita buktikan. Nah, kita sekarang lagi di Koperasi Merah Putih, Desa Ngelawak, yang beberapa hari yang lalu baru diresmikan Presiden RI Bapak Prabowo. Dia LPG. Oh, ini. Nah, ternyata benar harganya 16.000. Mbak, ini benar harganya 16.000, Mbak ya? Untuk syaratnya? Wah, berbuka udah ramai polcah. Oh iya, untuk operasionalnya mulai jam 9 pagi sampai 5 sore. Mau nggak bantu itu petani 5? Atau mau ribut? Nih. Ini minta hanya 5 hektar. Kasih hand traktor 1, kau bawa pulang. Sekarang izin Pak Rektor, kau bawa pulang. Bawakan itu 5, bawakan. Bawa traktor, bawa ini dari Pak Menteri. Olah itu. Inilah bentuk keadilan. Karena kita ini membangun Nusantara nggak mudah. Ya, kalau berteriak gampang. Iya, Pak. Tapi enggak. Mau nggak bantu itu petani 5? Atau mau ribut? Pilihannya mau bantu nggak? Saya mau bantu. Sekarang itu traktor, bawa pulang. Ini aku suka. Dia perjuangkan orang kecil. Ikut demo yuk? Boleh, tapi bahas apaan? Gue capek jadi WNI. Capek kenapa? Pajaknya mahal. Kan lu kuliah, lu gak ngasilin pajak dong. Iya juga, kita demo untuk stop MBG aja. Kenapa di stop? Iya gak ada manfaatnya buat gue. Ya kan emang MBG ditujukan untuk anak kecil, bukan buat lu. Lagi kan lu juga pakai iPhone. Iya juga. Lu nonton film Pesta Babi gak? Enggak, kenapa emang? Nah ini bisa kita jadiin data untuk demo. Kalau ngambil data dari film, kan film dibuat untuk komersil, nggak relevan dong. Lu nonton nggak tapi filmnya? Enggak. Kalau nggak nonton udah diem aja deh. Lah nggak bisa gitu dong, kita harus lihat data dari lapangan untuk demo, nggak bisa dari film. Lu beda pendapat mulu sama gue, lu buzzer ya? Lah beda pendapat kenapa buzzer? Kan negara ini demokrasi, semua orang bebas berpendapat dong. Nggak udah, pokoknya lu buzzer, lu bikin semua orang di Indonesia ini menjadi tolol. Dengan ibungi kang nuprik ge. Apa juga? Malai porage. Olah. Kung tadi orang kita yang ada. Olah. Rusak-rusakan rego. Penak-penak tak rego 1000 lah kok mbok 800 sithik. Sayuran seperti selada dan sawi dan kubis, dan juga yang saya rawat saat ini adalah tanaman cabai. Sekali betis sekitar 1 kintalan. Untuk pemasaran kita masih ke pasar tradisional ya, seperti pasar sayur di Cepogo dan Bandungan. Tapi untuk cabai ya mungkin karena MBG tidak memerlukan cabai yang begitu banyak, jadi untuk cabai masih fluktuatif, naik turun seperti itu. Untuk peningkatan panen mungkin lebih banyak menanam sih yang komoditas yang dibutuhkan untuk MBG, karena harganya yang lumayan stabil. Jadi untuk harganya tetap pasti ada kenaikan dengan komoditas yang semakin banyak. Untuk program MBG mungkin ada dampak tersendiri buat petani ya. Nanti kalau MBG tidak membutuhkan sayur mayur dari petani lagi, mungkin harga akan terdampak lagi. Jadi mungkin dipertahankan aja, apalagi untuk komoditas sayur-sayuran tetap dipertahankan, diprioritaskan di dapur-dapur MBG. Terima kasih untuk Pak Prabowo, karena program MBG yang berjalan saat ini membuat harga sayur mayur di petani lebih naik dari biasanya seperti itu. Semoga kedepannya MBG tetap lancar dan lanjut terus, tetapi tetap perhitungkan harga-harga di bawah seperti petani seperti itu. Pemerintah minta konten kreator untuk memiliki NIB, nomor induk berusaha, yang berlaku mulai 18 Juni ini. Dan kebijakan ini berlaku bagi para YouTuber, TikToker, selebgram, vlogger, podcaster, sampai afiliator pun yang menjalankan aktivitasnya sebagai profesi dan menghasilkan pendapatan dari platform digital. Dan NIB ini berfungsi sebagai legalitas usaha yang diakui oleh negara, berstatus hukum, memudahkan pembiayaan perbankan, dan memberikan kejelasan status bisnis di mata negara, serta untuk kepatuhan pajak yang lebih terstruktur. Yang menarik, tanggal
Tanggal 18 Juni ini sebenarnya bukan tanggal mulai diwajibkan ya, tapi batas paling lambat penyesuaian kode usaha di sistem OSS dan Ditjen AHA. Karena profesi konten kreator memang sudah resmi masuk KBLI 2025 sejak Desember kemarin. Dan aturan ini cuma menyasar yang aktivitasnya komersial seperti endorse, sponsor, dan monetisasi. Sementara yang konten cuma buat hobi aja atau hiburan tanpa cari penghasilan tidak termasuk yang wajib. Dan kabar baiknya pembuatan NIB ini gratis lewat situs OSS tanpa dipungut biaya ya. Dan kode KBLI yang relevan itu seperti 5911 untuk produksi video, 59201 untuk konten audio, dan 73100 untuk jasa periklanan digital. Walaupun soal sanksi administratifnya sendiri sampai sekarang masih wacana karena teknis penindakannya di lapangan belum jelas. Kalian tahu masalah pengangguran di Indonesia itu bukan cuma lapangan pekerjaan yang sedikit. Para pemberi kerja juga bingung nyari orang. Anehnya di Indonesia, kita bilang pengangguran banyak sekali. Bahkan itu yang selalu diangkat 19 juta pengangguran segala macam gitu kan ya. Kalau ditanya kembali, Miss sendiri sebagai seorang pengusaha juga, nyari karyawan susah nggak, Miss? Cari karyawan yang berkualitas dan bisa kerja dengan benar. Dilengkapin. Itu yang tantangan sekarang. Challenge kan, tidak mudah. Mungkin dengan cara rekrutmen yang benar, dengan perusahaan yang semakin bergengsi kayak punya Miss Mary, jadi lebih semakin possible. Tapi gimana dengan teman-teman kita yang perusahaannya belum segitunya? Dia bilangnya bahwa ya perusahaan aku kan belum segede Miss Mary. Gimana orang mau tertarik? Orang-orang yang bagus masuknya ke perusahaan-perusahaan gede dulu lah. Gitu kan? Nah, akibat kerusuhan yang dilakukan oleh mahasiswa UGM di tempat diskusi, kini akun resmi Universitas Gadjah Mada itu serbu netizen. Komentarnya bikin ngakak. Mahasiswa UGM, dinosaurus masih hidup sampai sekarang. Data dari mana? Film Jurassic Park. 100.000 hektar. Iya, di mana? Ya, di mana? Kita lihat. Ya, di mana? Di mana? Lihat saja kata Bang itu. Hah? Siapa? Di mana? Lihat saja kata Bang. Hah? Siapa? Mayoritas PNS itu nggak kerja. Yang kerja itu justru malah tenaga honorer yang bukan PNS tetap. Jadi dia merasa dia adalah bos. Dia suruh-suruhlah anak magang, dia suruh-suruhlah anak honorer buat melakukan pekerjaan dia. Dan menurut gue itu nggak pas. Kalau memang nggak bisa kerja, stop. Mereka juga nggak ada kerjanya. Mereka nggak ada kerjanya. Jadi 50% Pak Prabowo tolong lu hapus PHK masalah PNS. Jangan cuma swasta aja yang ngos-ngosan di PHK. Ketika PNS pun nggak bisa becus, nggak bisa kerja, malah meres rakyat doang bisanya. PHK aja. Terus nanti gimana negaranya bisa jalan? Gampang, ke swasta, vendorin. Lah Menteri Keuangan aja bikin program Cortex nggak bikin sendiri, di vendorin sama orang asing lagi yang pegang data pajak kita. Gila nggak? Singapura jumlah PNS-nya itu sangat sedikit. Belanda sangat sedikit. Kenapa? Karena semuanya mereka vendorin, karena mereka percaya swasta bisa lebih bagus, lebih murah dan efisien dibandingkan mereka harus hire PNS yang kerjanya apa? Ngurusin tanaman. Gue masih nggak masuk akal. Pesan saya buat Prabowo, program MBG dipertimbangkan. Program tersebut menghambur-hamburkan banyak biaya. Pak Prabowo, terima kasih udah mengasih MBG dan enak. Oh, terima kasih sudah mengasih MBG untuk Indonesia dan sekolah-sekolah Indonesia. Public Cireng. Terima kasih Pak Prabowo karena udah mau ngasih makan MBG gratis untuk rakyat miskin. Mahasiswa juga dapat MBG dong Pak, biar saya bisa lebih hemat lagi. Saya mau berterima kasih atas kepada Bapak atas makanan yang Bapak kasih kepada kami, dan kami juga berterima kasih atas bantuan Bapak yang telah Bapak bantu kepada kami semua maupun orang yang tidak mampu, karena sudah membantu kami semua atas MBG ini. Dan kami juga berterima kasih banyak Bapak telah membantu kami semua dan bisa membantu kedua orang tua saya, bisa membantu kedua orang tua kami semua. Terima kasih Bapak. MBG jangan buat SD negeri aja, swasta juga mau Pak. Kasih Bapak. Dia anaknya petani, mau jadi petani. Seperti di Jerman di mana-mana. Dia kerja di ladang sore, dia naik mobil, dia ke disco malam-malam. Ya. Saya pernah ke desanya Jerman, bau
tai sapi. Tapi mobilnya Golf, rumahnya bagus. Prabowo Subiadap. Tuntutan teman-teman Universitas Mahasiswa Pamulang hari ini apa aja? Bagaimana kenaikan harga BBM yang pada akhirnya mempersempit BBM yang bersubsidi, Bang? Mahasiswa ini kan salah satunya ada harga BBM turun. Itu yang dimaksud adalah harga Pertamax minta disubsidi pemerintah atau gimana? Ya minta subsidi aja. Masih banyak rakyat Indonesia itu yang perlu bensin untuk ojol-ojol. Wahai mahasiswa, kamu demo mengatasnamakan rakyat. Rakyat yang mana? Aku rakyat, aku nggak sudi kau wakilin. Kau demo nggak jelas, kamu demo nggak mutu. Demo tuh undang-undang perampasan aset sampai sekarang belum disahkan. Itu tuh di demo baru mewakilin rakyat. Sumpah demi Allah, aku nggak sudi kau wakilin. Jangan cuma dengar, mahasiswa lihat sendiri. Mas Gib mengajak 5 perwakilan mahasiswa dari kampus berbeda untuk melihat langsung pelaksanaan program nasional di daerah. Setibanya di NDNTT, rombongan disambut hangat dengan tarian adat oleh masyarakat. Kemudian dilanjutkan ke SMPN 1 Endona untuk meninjau program makan bergizi gratis, sekaligus melihat kondisi fasilitas sekolah secara langsung. Tujuannya sederhana, melihat fakta di lapangan secara langsung, bukan hanya dari laporan atau narasi yang beredar. Karena memahami sebuah kebijakan akan lebih utuh ketika melihat langsung. Setuju nggak kalau mahasiswa lebih sering diajak ikut kunjungan kayak gini? Karena mama-mama Papua ketika melahirkan anak, anaknya ditembak oleh tentara kawan-kawan. Anaknya dipukul dan dibunuh oleh polisi kawan-kawan. Ya, saya sangat bangga karena akhirnya kita bisa melihat dan akan menikmati padi yang ditanam langsung oleh orang asli Papua. Saya sekarang lagi dengan adik-adik mahasiswa nih yang kemudian mengajukan beberapa pertanyaan. Harga pertama itu sudah menyesuaikan dengan harga pasar minyak dunia. Meracuni banyak anak-anak kita, kawan-kawan kami, bahkan ibu kami gitu yang sampai saat ini tidak mendapatkan keadilan. Selain itu, kita bersikukuh untuk segera turunkan harga BBM. Kita masyarakat Indonesia berhak untuk mendapatkan transportasi yang maksimal. Tidak naiknya upah sampai hari ini. Ada yang bilang kan, kalau seandainya MBG ini dihentikan kan uangnya bisa dipakai buat BBM. Ini faktanya, sorry ya, mungkin Anda nggak suka dengar fakta ini. Silahkan cari nanti. Ternyata BBM itu, subsidi itu 80% yang menikmati adalah keluarga mampu, orang yang punya mobil. Dan hanya 20% yang menikmati yang tidak mampu. Jadi ini angka jujur atau tidak, silakan cek sendiri. Kalau Anda mau berdemo, Anda mau teriak-teriak, jawab saya dulu, apakah angka ini benar? Saya rela membeli Pertamax Turbo agar subsidi bisa dipakai untuk teman-teman kita yang nggak mampu. Jangan sampai Anda sudah punya duit banyak, Anda masih mau Pertalite, Anda jahat sekali, ya. Jadi kalau kita lihat di sini jelas kalau MBG dihentikan dan dilarikan ke subsidi, kemungkinan besar orang-orang yang ingin menikmati uang subsidi BBM itulah yang minta MBG di stop. Silakan Anda cari sendiri. Ada sembah Pak ya? Lagi ke selatan pada lagi. Dia pakai bantu-bantu 1 gram atau ini bantu. Komando latihan unjuk rasa. Di sini pendemonya mahasiswa. Dengan gaya Arjuna lantang bersuara, inginkan MBG stop semua. Kita lawan demonya melecehkan Prabowo, bela kelaparan.
koruptor dilenyapkan, program butuh kajian, MBG harus tetap berjalan. Tentu saya sebagai mahasiswa kedokteran bahwa ada sesuatu yang lebih genting sebetulnya dari mengisi perut lapar. Sombong amat. Mas, mohon maaf saya mau cerita sedikit. Singkat Bang. Ke adik-adik mahasiswa. Mungkin beliau karena tinggal di kota ya. Kami yang tinggal di kampung Sulawesi Tenggara sana, di pulau sana, bayangkan adik-adik kita berangkat ke sekolah menggunakan perahu. Tanpa mereka makan, mereka sampai di sekolah dalam kondisi perut lapar. Mana mungkin mereka bisa belajar dengan baik? Mana mungkin mereka bisa konsentrasi di sekolah kalau berangkat ke sekolah dalam kondisi lapar? Mungkin iya bagi orang-orang kota, tapi bagi kami orang-orang yang di kampung, yang di pelosok sana, sangat membutuhkan program MBG ini. Karena tidak pernah ada dalam sejarah anak-anak kita diberi makan, ya. Misalnya kita lihat ya di daerah-daerah pelosok banyak sekali ya anak-anak kita yang tidak mampu. Belum lagi kita bicara baru satu program ya, kita bicara MBG. Belum kita bicara soal bagaimana sekolah rakyat. Jadi dalam tuntutan kita meminta untuk MBG ini diberhentikan sebetulnya. Tapi apa yang membuat kita sampai pada kesana ya pada akhirnya adalah pertama kita tidak melihat Bapak Prabowo itu punya tujuan yang cukup jelas untuk menginvestasikan sebegitu banyak uang untuk program tersebut. Jadi jangan salahkan MBG-nya, jangan salahkan Prabowo-nya, salahkan yang masak. Betul. Yang dimana kita mendukung program Bapak Prabowo Subianto. Apa itu? MBG. MBG, 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 MBG. Yang salah itu yang diperbaiki. Betul. Program MBG-nya yang ditutup. Kalau ada badan tinggi nasional yang tidak benar, itu yang harus diganti. Betul. Tuntas. Kalau memang ada koruptor di sana, tangkap. Kesempatan kali ini terima kasih. Kita sepakat semua mungkin baik yang ada di sini ataupun yang tidak hadir saya sepakat. Kalau perlu ada perbaikan, iya betul. Perlu ada penyempurnaan, iya. Tapi jangan mengorbankan keperluan dan kebutuhan anak-anak yang sudah dirasakan selama ini. Betul. Kawan-kawan, dengarkan. Saya mau pastikan di sini. Apakah dia dibayar? Ya. Yang jujur, apakah dia dibayar? Ya. Hei kau para penyusup, hei kau para provokator, kau dengar ini. Bahwa kami hari aksi mendukung program MBG Bapak Prabowo, kami tidak dibayar. Betul, betul. Kalau nggak dibayar kita, tengok dulu mana suaranya MBG. Korupsi. MBG Indonesia Mas. Yang suka MBG bilang lanjut. Lanjut. Yang anti korupsi bilang usut. Usut. MBG ayo lanjut. Korupsi ayo usut. Pak Prabowo. Kami ikut. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari keluarga besar Lembaga Masyarakat Peduli Makanan Bergizi Gratis. Hari ini kami akan berorasi. Hari ini kami akan menyampaikan apa undang-undang kami. Dan hari ini juga kami akan memberikan petisi yang
tadinya udah kami tanda tangani semua, nantinya akan kami berikan kepada Bapak Gubernur Sumatera Utara, dan kami berharap Bapak Gubernur Sumatera Utara bisa melanjutkan dan memberikan apa aspirasi kami, bahwasanya kami mendukung program MBG kepada Bapak Prabowo Subianto. Setuju? Non-stop masa. Ngeri Tani Merdeka.